Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariq Haq Naksabandi, rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita curahkan atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta izin jolah pada kesempatan yang berbahagia, yang mulia ini, kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan Thariq Haq Naksabandi. Ini merupakan rutinitas kita, kewajiban kita. Dan ini jalan kita mengamalkan petunjuk atau ilmu musyahadah yang kita sudah sama-sama kita terima. Tentu semua ini tidak lepas daripada keistiqomahan kita. Keistiqomahan inilah yang akan memberikan satu prestasi, satu nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Abdalul istiqomah min alafil qaramah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 qaramah. Dan moga-moga kita masuk dalam orang-orang yang beristiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuk serta syafaatnya yang kita harapkan, moga-moga kita selalu bisa mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja bahwa kita dalam wadah ini kita selalu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tidak ada tujuan kita untuk saling kita menjatuhkan atau saling kita apalagi kita saling menghina dan sebagainya. Kita memang diserukan sedemikian, di mana kita satu saudara dan saudara yang lain wajib kita saling ingatkan kalau ada di antara saudara kita ini ada yang keliru, ada yang salah, bahkan ada satu hal yang tidak berkenan misalnya. Namun karena di perguruan ini berwarna-warni, berbagai macam karakter dan pemikiran, bahkan pemahaman, pendapat dan sebagainya. Itu hal-hal yang wajar, dan itu adalah bagian daripada sifat basariyahnya, sifat daripada manusia itu sendiri. Namun demikian, ada hal-hal yang tertentu yang tidak boleh salah, tidak boleh keliru. Persoalan apa itu? Adalah tentang tauhid, tentang ubudiyah kita, tentang penyembahan kita, tentang kita bermakrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalimat la ilaha illallah lahir untuk pentegasan terhadap tiada ilah kecuali hanya Allah SWT. Tiada yang kita sembah kecuali hanya Allah. Tiada tempat kita meminta kecuali Allah. Tiada yang kita tuju kecuali hanya Allah. Dan tidak ada tempat yang kita cintai kecuali hanya kita cintai Allah. Mahabbah, kan ada bahasa. Itu sesungguhnya. Tapi ini hanya pendekatan secara pemahaman saja, penjelasan. Tapi itu tidak terlepas dengan sebuah spiritual, sebuah bimbingan spiritual, sebuah ilmu tentang spiritual itu sendiri. Sebuah tunjuk yang sehingga kita tahu bagaimana keberadaan kita, ketentuan kita, dan apa yang kita peroleh dalam sebuah
spiritual itu sendiri kan begitu, melalui yang kita tunjukkan. Ini sesuatu hal yang fakta, yang jelas, yang nyata gitu, bukan dalam bentuk khayal, bentuk pikir-pikir, bentuk kita harus naruh di mana kan begitu. Tinggal kita musyahadah saja dan tunduk dari situ, selesai sebenarnya. Karena tidak kita lagi berbahas tentang masalah cerita, tentang masalah proses dan sebagainya kan begitu. Nah, karena kita ini sudah menerima secara yang sudah real, yang sudah matang, ibarat makanannya seperti itu. Nah, itu berbeda dari sebelum-sebelumnya dalam proses pencarian misalnya, dalam proses menunggu misalnya, dalam proses dia terus yang mana dan yang mana, seperti apa yang harus mereka lakukan, itu terlalu berat, terlalu sulit. Inilah yang terjadi. Makanya dalam bahasa syari itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quraisy, syari itu adalah jalan umum, jalan yang begitu panjang, begitu luas, begitu jauh sekali. Untuk menempuh itu satu tujuan yang khusus sebenarnya. Maka kita lahirlah yang namanya tarik. Tarik itu sebuah jalan yang khusus, jalan alternatif, jalan yang mudah, yang jalan yang paling dekat kita untuk menempuh kepada satu tujuan. Itu sungguhnya. Tetapi persoalannya adalah karena banyak tarekat yang ada, sehingga kita kesulitan mana jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita ikut. Itu soal. Nah, sehinggalah kita sebagai pengikut ini juga yang kesulitannya yang mana, ya tarekat, yang jalan yang mana. Nah, beberapa jalan misalnya kita sudah dipilih ini. Ya, 2 pilihannya aja kalau salah itu sudah bahaya sekali, mau apalagi puluhan, bahkan ratusan. Bayangkan, walaupun dalam nama tarekat yang sama itu belum tentu, ya metodenya, isinya sama. Nah, itu biasanya orang menamakan tarekat Naqsabandi misalnya. Bahkan ada yang menggabungkan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Mereka mengambil di dalamnya adalah amaliyahnya. Karena di dalam 2 tarekat ini punya amaliyah tersendiri, dan ciri khas tersendiri. Nah, kalau di Qadiriyah itu adalah ciri khas itu adalah banyak wiridnya kan, itu amalan wiridnya itu terus ya, itu yang ribuan wirid, itu latifatul qalbi itu sampai 5 zikir. Bayangkan enggak, perlu mulai latifatul roh, cir, kopi sampai kulub itu 1000, makanya jumlahnya sampai 11.000. Bayangkan enggak? Nah, apalagi seperti itu mungkin belum sekali aja hadir terus langsung hilang barangkali. Itu saking bukan jam lagi, itu sampai subuh itu orang nikah sampai meranikah lah peramalan zikir. Tapi napi yang mereka peroleh enggak ada, karena mereka zikir, apalagi standar zikirnya itu ada bil lisan, dengan kalam lisan. Sedangkan pelukut yang ini ada dengan kalamul asma, kalamnya dia, kalamnya Allah. Nah, itu sesungguhnya berbeda. Nah, itu miliknya Allah, itu sebenarnya. Nah, itu. Sehingga bukanlah kamu yang berkata, tapi akulah yang berkata. Wa ma ramaita isramaita walakin ana rama. Ketika kamu yang melempar, tapi bukan kamu yang melempar, kata Allah, tapi aku. Ketika kamu zikir, maka bukanlah kamu, tapi aku. Itu soal. Jadi kita ini adalah sebenarnya mengikuti sesuatu yang memang sudah Allah letakkan di dalamnya. Tinggal kita musyahadah, memandang. Itu kenapa harus demikian? Kita perbuat, berlatih. Pada satu ketika nanti, ketika kita rujuk ke Allah, kembali ke Allah, tahu caranya. Dan juga kita sudah hafal. Betul-betul persis kita pahami itu. Jadi tidak ada satu keraguan di dalamnya. Itu soal. Kalau itu sampai ada satu keraguan, bahkan ada pilihan, ada yang lain, itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu dalam hal keimanan ini, tidak boleh, kita harus ada cabang-cabangnya. Tidak boleh ada belok-beloknya. Tidak ada dua-duanya. Itu dalam hal keyakinan. Terhadap ilmu ini misalnya, terhadap mursyid misalnya, terhadap pembimbing, itu soal. Karena itu akan berkaitan dari ilmu dengan yang menunjukkan itu sendiri. Nggak bisa kita ini sama nih. Bukan itu dilihat dari sebuah pengalaman spiritualnya, bisa lihat ini, bisa lihat ketemu ini, ketemu enggak. Itu bukan. Ya, karena jin setan itu juga pernah ketemu Nabi kan. Tapi dia juga, iblis pun juga pernah ketemu. Bahkan dia pernah beriman kepada Allah, tetapi karena dia ingkar, dia ketika disuruh sujud, maka dia tidak mau. Itulah makanya dia
mereka jatuh, ya dikeluarkan, ya maka dianggap dia mereka kafir. Bayangkan enggak? Nah itu, kalau memang kita ada gestur-gestur seperti itu, ya tidak jauh lah seperti apa yang pernah dicontohkan oleh makhluknya Allah yang mengingkari daripada perintah Allah SWT. Itu soal. Jadi begitu sederhananya terhadap keimanan tentang masalah petunjuk dan ilmu yang kita terima ini. Dan kita sangat rasakan, secara langsung kita dapat lihat, dapat rasakan, dapat kita ngalamin kan, kan, tanpa harus ada bias-biasnya, kan, tidak ada rekayasa dan sebagainya. Nah, justru kita di sini kita mempersilahkan apa ya sih yang kita inginkan sesungguhnya, nah, kan nah, supaya keinginan itu selaras dengan apa yang kita perbuat, kan begitu. Kita kadang-kadang keinginan tapi kadang-kadang jahatnya hanya sekali aja susah sekali kan begitu. Kan kita ada zikirnya, ada tafakurnya begitu. Bahkan ada sarana-sarana kita untuk suluk, bahkan lebih daripada itu. Silakan. Nah sebenarnya spasi-spasi inilah yang sesungguhnya yang kita sama-sama pikirkan, kita benar-benar kita persiapkan untuk ya mungkin generasi-generasi kita yang berikutnya. Kan ini bukan merupakan sebuah hal yang sembunyi-sembunyi sekarang, ditutup-tutupi, orang dia cari soal ini. Nah ini orang sudah jenuh dengan hal-hal yang nyata, hal-hal yang dilakukan oleh otak, yang dipikirkan oleh otak, akan tetapi ada sesuatu yang mereka tangkap oleh hati. Itu yang sulit. Yang diperoleh oleh hati gitu loh. Maka itulah yang dikatakan dengan ilmu pisudur, ilmu yang ada di dalam dada. Bukan ilmu pisutur ada dalam pikiran. Nah, itu kan kalau itu yang terjadi itu merupakan sebuah bentuk argumentasi kita, gak akan pernah selesai. Bahkan orang yang akan cari kalah menang. Kalau kita enggak, bukan cari kalah menang, adalah cari ketenangannya, cari kedamaian, cari rasa di situ ya, kenikmatan yang di dalam yang Allah letakkan di dalam hati kita masing-masing. Begitu luas. Nah, itu sungguhnya rohani ini. Tidak ada batasnya kalau kita terus menyelam dan menyelam. Tidak ada batasnya. Semakin kita ke dalam semakin nikmat dan semakin nikmat. Sampai terlepas rasa alam sadar kita sehingga kita berada di alam bawah sadar sehingga kita tidak terasa seperti enggak ada jahir ini ada lagi kan begitu seperti itu. Seperti itu. Bayangkan enggak? Nah, itu yang kita rasakan. Nah, kenapa demikian? Karena kita sudah meng-off-kan kita tinggalkan, tidak lagi kita memperhatikan dia, kan begitu. Kini hanya perhatian kita kepada yang satu itu soalnya. Nah, jadi sehingga selalu kita terus terus ya memperhatikan gitu. Dan itulah yang selalu kita sampaikan kepada jamaah sebagaimana selalu yang tanyakan kepada ya almarhum dulu, ya itu gimana cara sirnya, bagaimana fokusnya, itu soalnya. Karena ini sangat menentukan sekali daripada ramalan itu sendiri kan begitu. Bukan persoalan saya tanyakan dalil, enggak. Kalau dalil kita cari sendiri kok, bisa cari referensinya, silakan. Nah itu, bukan kita cari dalil untuk komplain ilmu ini. Orang-orang mau cari dalil, silahkan cari kalau mau komplain ini. Ya silahkan, kalau perkara ini dia mau komplain dalam hal tatanan zikir, sirnya dan sebagainya, silahkan kan begitu. Kalau memang kita nggak nyaman, nggak paham dan tidak setuju dengan tata cara ini kan, karena itu semua ada, itu soal. Tetapi kita di sini adalah berkonsentrasinya, fokusnya seperti apa sih sebenarnya? Nah itu yang selalu saya tanya. Dan beliau menjawab, seperti kita mendengar sesuatu dan kita perhatikan dari mana suara itu. Itu makanya kita kejar, ketemu dia. Itu sudah. Itulah yang sering kenapa saya bahasakan ini supaya untuk mempermudahlah kita yaitu praktiknya ya, supaya tidak tanya lagi. Kan begitu. Cuma kan kita harus tekuni itu aja sih. Nah itu tidak akan sukses sebuah perjuangan, sebuah upaya kalau tidak didasari dengan sebuah keistiqomahan, ketekunan. Dan makanya Nabi dalam hadisnya manjada wajada. Artinya bahwa orang bersungguh-sungguh mesti jadi dia, dapat dia. Nah, itu ya. Ketika kita benar-benar maka akan kita peroleh bagian-bagian yang
yang di luar apa yang malah yang kita pikirkan, yang kita harapkan gitu. Nah, makanya hilangkan dulu hal-hal yang berkaitan tentang masalah jahir-jahir ini. Bukan persoalan kita harus lepas, tidak tahu. Bahasa beliau, silahkan kita punya mobil, pesawat, busel, tapi taruh di tempatnya gitu. Kalau mobil taruh di garasinya, jangan dibawa ke dalam kamar niki kan. Nah inilah yang keliru. Karena tidak boleh ada selain kecuali hanya aku, kata Allah. Maka sampai dikatakan bahwa kalau belum ini adalah maksudnya anak mau hina yazkuru. Aku bersama hambaku apabila hambaku mengingat aku. Itu. Iza zakarani abdi fi nafsihi zakartu fi nafsi. Apabila hambaku mengingat aku di dalam dirinya, maka aku akan mengingat hambaku di dalam zatku. Bayangkan enggak? Sebegitu sederhana dalil, tapi tidak sederhana yang bisa paham. Karena dia terus bagaimana untuk mengaplikasikan ingat itu sendiri, itu yang berat. Kita hanya tahu hanya menyebut atau melafazkan daripada zikir sendiri. Kalau perkara ini kan sudah lazim semua. Ikuti gerakannya misal, lapas dan sebagainya. Tapi fokusnya ini yang sebenarnya. Nah ketika kita ingat, nah inilah. Nah ini sarana-sarana yang lain udah tidak lagi kita pakai. Maka yang sering saya katakan, dengan dialah kita mengingat dia. Itu bahasa yang final sudah. Enggak lagi, ada lagi kita. Dianya siapa, yang mana? Itu yang kita ditunjukkan kan begitu. Ya, yang itu yang sebenarnya yang Allah minta. Makanya setiap sholat, hendaklah kita mulai dengan nama Allah, dengan zat asma Allah. Ya, itu. Jadi apapun yang kita lakukan, mau sholat, mau zikir, mau doa dan sebagainya. Dan itulah yang kita memulai dengan dia. Hendaklah mulai dengan apa? Dimulai dengan dia. Itu sesungguhnya. Dan ini yang kita aplikasikan, dan ini akan menjadi satu kebahagiaannya, kemanfaatannya yang luar biasa dari semua hal sesungguhnya, dari sisi luar maupun yang dari sisi dalam, bahkan daripada semua aksesnya kepada ibu bapak syarikul waris ini, luar biasa enggak itu. Nah itu yang sesungguhnya ketika kita syafaatkan kepada mereka yang selalu menanti daripada waladun soleh yang akan mendoakannya. Kan begitu, kalau kita yang ditunggu, sementara yang ditunggu tidak hadir kan misalnya. Lah, cemoh nih ya, hadir nih, kena tahu minggu kedua ontin kan marani dia sudah berharap-harap udah kehadirannya, mau tiba-tiba pelunggu tidak hadir gimana ayo. Nah, coba pelunggu. Nah, biaran merasakan gimana ketika pelunggu dia mengharap untuk ditunggu, tiba-tiba kok nggak ada kan. Lah kan begitu sebenarnya. Itu yang semua. Makanya jamaah kita yang sudah memahami itu nggak mau serepot apapun. Nggak mau dia. Ini kesempatan emas. Ya, kesempatan yang sangat ya terbatas waktunya. Itu kalau hanya malam Jumat, kalau kita jumpa lagi, kalau enggak gimana? Kita sudah disepaat, bukan lagi kita yang menjafaat kan gitu. Kalau itu terjadi gimana? Nah ini yang sesungguhnya sebenarnya kenapa jamaah-jamaah kita kan selalu kita dorong dalam hal itu. Serepot-repot dan sebagainya. Kitalah yang lebih tahu. Kita kan yang mengukur waktu, tempat dan sebagainya. Maka Allah menciptakan waktu, menciptakan tempat, menciptakan daripada kesempatan, kesehatan untuk mendekati kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, bukan dengan yang lain. Apalagi kan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hanya ibadah kita hanya sekali seminggu di dalam zikir. Kalau yang 5 hari ya itu sudah lazim, sudah itu nggak perlu saya jelaskan. Ini sudah masing-masing. Nah yang kewajiban yang menjadi satu peramalan kita di dalam wadah kita ini, yang kita lakukan ya di pesantren ini kan, yang sekali seminggu. Nah ini merupakan amalan yang wajib. Nah itu. Sedangkan yang lain-lain di luar yang santai itu sunnah. Makanya tidak diterima amalan sunnah kalau amalan wajib itu tidak kita kerjakan. La yakbalu nafilatan hatta tuadul faridah. Tidak akan diterima amalan sunnah itu sepanjang amalan wajib belum kita kerjakan. Bayangkan enggak? Itu yang sebenarnya. Rajin bagus kan. Lagu ranting doang aja kan maraniki. Juk niki kadang-kadang kalau kan begitu sebenarnya. Nah, tapi kalau dua-duanya itu luar biasa sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Karena kita kan
Anggaplah ibarat pelungguh misalnya punya HP istilahnya. Beda enggak kalau kita di tempat towernya atau di kalau pelungguh main apa istilahnya dulu. Anu nih ngaut anu kamera itu cepat sekali ya kan seperti itu. Bayangkanlah, tapi kalau jauh dari towernya jauh ini bu motor juga sebenarnya lagu mana lalu peleh lalu hebat dengan bukan itulah sebuah contoh saja sebenarnya. Nah itu dalam arti kata bahwa kita tidak boleh terlepas, tidak boleh putus di situ. Nah, itu dalam arti kata bahwa kita nggak aksesnya harus terus kita jaga kan gitu. Nah itulah sebabnya kita di dalam wadah ini kita saling ya mengingatkan satu dengan yang lain supaya mereka ya jangan terlalu hilang sama sekali. Dan ini juga merupakan peringatan daripada para ya sesepuh kemudian dari ya para mursyid-mursyid kita waktu kita kunjungan kemarin ke makam kan begitu. Luar biasa mereka menghadiri bahkan daripada keluarga-warga bahkan mereka-mereka yang menuntut di tempat lain pun kita disuruh ingat bagaimana caranya. Itu sangat kesulitan sekali kan. Kalau belum tentu dia mau kan begitu. Itu soal. Sampai segitulah hati. Kenapa? Karena supaya mereka apa yang dia lakukan itu pas sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan rahmat dari ridhonya Allah. Mengharapkan dia untuk sampai ke Allah. Tapi mereka ketemu enggak caranya, jalannya? Itu soalnya. Jangan ketemu amaliyahnya tetapi langan, liwat nike, deman dait dan nike. Nah coba tolong kalau sampean ibadah itu fokusnya kemana? Sandarannya apa? Coba tanyakan. Mesti bingung kan menjawabnya? Itu soal. Tapi kalau itu sudah ketemu itu luar biasa. Jadi mereka tidak lagi hanya beribadah melalui pikirannya. Hanya terhitung daripada berapa rakaat, berapa kali baca, berapa kali. Nah itu kan berarti oke lah pikiran itu terikut. Tapi yang satu itu tidak boleh kita nomor duakan. Itu yang menjadi sebuah, makanya saya katakan bahwa itu sebagai sebuah ya rujukannya ya. Sebagai sebuah sandaran yang pertama, jangan yang lain kan gitu. Yang lain-lain itu mengikuti, maka saya katakan gerakan, pendengaran, penglihatan, rasa mengikuti yang daripada sumber itu sendiri. Itu sebenarnya. Makanya ketika itu sudah menjadi satu, maka terlepas rasa-rasa yang lain itu. Itu sebenarnya. Hanya dia semata-mata. Nah itu yang sebenarnya yang harus terus kita kita perbaiki, kita latih, kita biasakan. Nah, sehingga ketika dalam situasi Allah mengambil ruh kita, maka ruh kita pelan-pelan naik dari kaki sampai lutut, sampai terus, sampai ke ubun-ubun terus. Bayangkan enggak? Kalau itu dipersulit untuk gimana ayo sebenarnya. Nah, itu makanya sampai diumpamakan ruh orang-orang ketika sakaratul maut atau nazak itu seperti mengambil bambu dari ujungnya. Bayangkan enggak? Bisa enggak terambil? Amat enggak mungkin kan? Nah, itu seperti kuku yang dicabut, seperti diguliti, seperti itu yang tersampaikan, bayangkan ya. Tapi ketika roh memang orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, itu sampai Nabi katakan adalah seperti rambut yang ada di dalam tepung. Begitu halus, nikmat sekali. Makanya kenapa orang mau mati berkali-kali? Karena mereka nikmat. Gitu soalnya, kan begitu. Mereka tunggu-tunggu, malah bukan hal-hal yang mereka takutkan, kan begitu. Maka mati adalah hadiah ya bagi orang-orang yang beriman, kan itu soalnya ya. Nah insyaallah kalau ini kita terus kita jalankan, kita benar-benar meniki ya. Jangan kita mau bahas-bahas tentang masalah orang dan sebagainya. Kita lah pribadi masing-masing bagaimana kita mengkondisikan kita fit, nyaman, tenang, enjoy, nikmat, selesai sudah. Dan kontrol keluarga, kontrol yang lain-lain itu tugas itu sebenarnya. Tapi kalau yang mereka suka mau ya silakan, kan begitu. Nah kontrol kita di sini inilah makanya melalui jahar, melalui kita pembaharuan dan sebagainya. Kontrol kita di situ. Kalau hal-hal yang lain silahkan, mau kerjakan masalah keahlian pelunggu di perdagangan, misalnya di masalah engineering, masalah di bagian apa saya silahkan lah. Itu tidak akan menghilangkan daripada sebuah usaha baik kita. Kan di luar dia, itu justru itu sebagai sebuah dorong dia sebagai alat. Itu makanya bukan kita jadikan sebagai tujuan gitu. Silahkan gitu kan, justru
ya bisa membantu syiar dalam wadah kita. Ini sangat kita syukuri juga kan gitu. Itu makanya orang berilmu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu jadi kalau ketika kita sudah berada di dalam halqah, kita selalu fokus, selalu mengingatkan, mari kita membuka hakikat melalui dengan nama Allah, dengan asma Allah. Itu minimal dengan itu. Nah, itu minimal. Karena itu wajib ada dan memang tidak boleh tidak ada. Supaya amal kita nggak putus. Karena Allah sendiri ingatkan dalam hadis kudusinya, kullu amalin jibal la yabda'u bismillah fawa. Karena amal tanpa dengan dihadiri nama Allah, dengan dimulai dengan nama Allah, maka putuslah amal. Nah, itu bayangkan dah, arti amal itu belain tulang, belain mata, belain bergantung, belain. Kemarin ini kan sering kita sampaikan hal-hal seperti ini kan. Nah itu ya. Nah sekali lagi bahwa kita kembali kepada diri kita masing-masing, koreksi kita. Tuba liman sagalahu aibuhu an uyubun nas. Artinya bahwa mereka beruntunglah orang-orang yang mengoreksi dirinya sehingga tidak sempat untuk mengoreksi orang lain. Dan jadi kita enak nyaman, tenang kan begitu. Terhadap orang-orang lain ya silahkan. Kita seperti inilah tatanan kita, cara kita, kebersamaan kita di dalam wadah kita. Kita ini adalah menolong dalam agama Allah, menolong syiar. Nah, sebagai mutu dalam perguruan ini adalah menzikirkan dunia dan menduniakan zikir. Menzikirkan dunia dan menduniakan zikir. Itu sebenarnya. Tapi ini sudah alhamdulillah di mana-mana kita sudah lakukan. Kalau di sekitar Lombok ini sudah kita nggak ada urusan. Ya kemarin hari kita di mana ada jemaah kita yang 9 hari kita sudah sholat jenazah di masjid. Tidak lagi harus kita ya sembunyi-sembunyi zikir pun demikian dan sebenarnya. Sudah begitu familiar kita dalam hal-hal seperti itu. Maka ketika mendengar zikir kita, wah, orang tahu bahwa perguruan kita ini zikir keras dan zikirnya lama kan begitu. Ya, itu yang mereka pahami. Tetapi tidak tahu di balik apa yang kita zikirkan dan apa yang kita kerahkan mereka nggak ngerti. Taunya hanya yang luar apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Akan tetapi rahasia di balik itu mereka nggak kenal. Nah, kita itu ada dasar rahasia yang kita hidupkan melalui zikir jahar itu sebenarnya. Dan itu yang lebih utama daripada sholat, daripada haji, daripada kita berjihad di jalan Allah. Bayangkan itu yang satu yang tersirat di dalam dada yang Allah letakkan di dalamnya yang menjadi satu sandaran kita, fokus kita dalam semua ibadah kita. Demikian penjelasan yang singkat ini. Mudah-mudahan pelajaran ini ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.